Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai studi case 2 dalam mata kuliah keselamatan industri. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nah, di sini ada Pradita Hasana, ada Siva Erik, ada Waneng Bekti, dan saya Kesya Wulandari, Anita Karlina, dan juga Mary Jo. Nah, untuk studi case yang kedua ini adalah ada dalam suatu pabrik gula rafinasi adalah hal yang lazim adanya pembersihan dan maintenance. Terdapat suatu kasus kecelakaan di pabrik gula rafinasi yang menyebabkan 4 orang cleaning service-nya meninggal dan yang lainnya selamat. Selanjutnya di sini ada isu SOP Maintenance Industri, di mana SOP Maintenance pada industri merupakan landasan dasar yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan pengendalian fungsi mesin yang ada di perusahaan. Kemudian untuk tujuan dari maintenance pada industri sendiri, yaitu yang pertama, menjamin keselamatan orang yang menggunakan peralatan tersebut, kemudian mesin dan peralatan produksi yang ada dalam suatu pabrik ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian pelaksanaan proses produksi dalam suatu pabrik dapat berjalan dengan lancar, serta dapat dihindarkannya kerusakan-kerusakan total dari mesin dan peralatan produksi yang digunakan. Kemudian untuk pelaksanaan maintenance dapat dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu pertama pendataan alat, kemudian pengecekan dan pembersihan seluruh bagian alat, pelumasan pada bagian-bagian alat yang bergerak, pengencangan atau tidy, pengecekan bagian alat dan fungsi komponen, penggantian bahan pemeliharaan, pengecekan kinerja alat atau uji fungsi, penyetelan atau adjustment, serta pengukuran aspek keselamatan seperti arus bocor, radiasi, atau tegangan lebih. Selanjutnya yaitu pemeliharaan dan perawatan alat, di mana perawatan itu adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang, memperbaikinya sampai pada suatu kondisi yang dapat diterima. Nah, untuk cara perawatan sendiri itu pada umumnya ada dua, yaitu perawatan setelah terjadi kerusakan atau breakdown maintenance. Yang kedua adalah perawatan preventif atau preventive maintenance. Nah, pekerjaan-pekerjaan dasar pada perawatan preventif itu biasanya diawali dengan inspeksi, pelumasan, perencanaan dan penjadwalan, pencatatan dan analisis serta latihan bagi tenaga yang akan melakukan perawatan serta menyiapkan suku cadang. Lalu untuk topik atau isu selanjutnya adalah kecelakaan kerja non-teknis. Nah, kecelakaan kerja non-teknis merupakan kecelakaan kerja yang terjadi karena kesalahan dalam pengoperasian suatu alat atau proses yang berjalan sesuai dengan standar yang disebabkan oleh sumber daya manusia atau dapat disebut tindakan atau faktor dari luar kerja mesin alat yang digunakan. Nah, kecelakaan kerja non-teknis ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaktahuan operator, kurangnya kemampuan operator, kurangnya keterampilan pekerja, ketidaksungguhan atau bermain-main, juga bekerja tanpa peralatan keselamatan. Lalu ada topik mitigasi. Mitigasi sendiri merupakan serangkaian upaya ya untuk mengurangi resiko kecelakaan, baik melalui pembangunan fisik maupun penyandaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman kecelakaan. Nah, mitigasi kecelakaan yang efektif harus mengatur 3 unsur utama, antara lain penilaian bahaya atau hazard assessment, kedua peringatan atau warning, dan yang terakhir persiapan atau preparedness. Berikutnya ada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut SMK 3. Jadi itu suatu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya ada pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, yaitu adalah sebuah pertolongan dan perawatan sementara yang dilakukan kepada korban kecelakaan di tempat kerja menggunakan peralatan sederhana
sebelum korban mendapatkan pertolongan yang sempurna di rumah sakit. Meski hanya menggunakan peralatan sederhana, P3K ini bisa menjadi salah satu solusi untuk memberi pertolongan secara cepat dan tepat. Selanjutnya, karena case 2 berhubungan dengan pengolahan gula rafinasi sendiri merupakan gula yang diproduksi dari bahan baku raw sugar melalui proses rafinasi untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman, serta kebutuhan di bidang farmasi. Kata rafinasi sendiri diambil dari kata refinery, artinya menyuling, menyaring, membersihkan. Jadi bisa dikatakan bahwa gula rafinasi adalah gula yang mempunyai kualitas kemurnian tinggi. Berikut ada 8 tahapan untuk pengolahan gula rafinasi. Yang pertama itu tahap afinasi atau penghilangan lapisan molasses yang melapisi kristal gula. Selanjutnya ada tahap klarifikasi, itu untuk membuang pengotor non-sugar yang ada di dalam leburan atau melt liquor. Selanjutnya ada tahap filtrasi, lalu ada tahap dekolorisasi. Selanjutnya ada tahap evaporasi yang bertujuan untuk menurunkan kadar air dan meningkatkan Brix. Yang keenam ada tahap kristalisasi, yang ketujuh tahap sentrifugasi, dan yang ke-8 tahap pengeringan dan pendinginan. Selanjutnya pembahasan dari soal dari case 2. Yang pertama ada kondisi dan tindakan tidak aman yang terjadi di pabrik gula rafinasi tersebut. Nah, sebelum kita membahas kondisi dan tindakan tidak aman dalam case tersebut, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kondisi maupun tindakan tidak aman. Nah, tindakan tidak aman adalah kegagalan atau human failure dalam mengikuti persyaratan dan prosedur-prosedur kerja yang benar sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan kerja. Nah, dari case tersebut, tindakan tidak amannya yaitu pada saat seorang pekerja bagian lain secara tiba-tiba menghidupkan mesin dan membuka keran uap gula saat 5 cleaning service sedang membersihkan sisa gula rafinasi dalam mesin. Namun hal tersebut tidak diketahui oleh pekerja atau operator itu. Lalu kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman adalah situasi atau keadaan yang secara tidak langsung disebabkan oleh tindakan atau ketidaksengajaan dari satu atau lebih karyawan pada suatu lokasi yang dapat menyebabkan celaka atau cedera jika kondisi tersebut tidak diperbaiki. Dari case tersebut kita ketahui kalau tindakan tidak amannya yaitu terjadi semburan uap langsung terhadap kelima pekerja yang mengakibatkan 4 pekerja langsung meninggal dengan kondisi tubuh melepuh, sementara 1 orang lainnya diselamatkan dan dikeluarkan dari dalam mesin dalam kondisi masih bernafas. Selanjutnya, jelaskan penyebab yang terjadi tersebut murni bersifat kesalahan manusia atau tidak. Yang pertama kita analisis dulu faktor penyebab kecelakaan kerja pada studi kasus tersebut, yaitu merupakan asset action atau faktor manusia, di mana kesalahan terletak pada operator kran yang melakukan kelalaian kerja. Dalam kasus kecelakaan yang telah menewaskan 4 orang tersebut, apabila sang operator kran dapat bersikap lebih hati-hati serta teliti dengan benar-benar memastikan bahwa tangki gula kristal tersebut telah kosong serta aman dialirkan air ke dalamnya, maka mungkin kecelakaan kerja tersebut tidak akan terjadi. Nah, untuk penyebab yang lainnya yaitu kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada perusahaan tersebut, di mana sistem manajemen yang baik seharusnya lebih ketat pengawasannya terhadap alat tersebut yang memiliki risiko besar untuk menghasilkan loss atau kerugian. Berdasarkan uraian penyebab kecelakaan kerja pada studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab yang terjadi murni bersifat kesalahan manusia. Selanjutnya yaitu jelaskan akibat atau dampak dari
kejadian tersebut. Nah, di mana setiap kecelakaan kerja akan menimbulkan kerugian yang besar, baik itu kerugian material maupun fisik. Nah, kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja antara lain yang pertama ditinjau dari aspek kemanusiaan, yaitu penderitaan bagi korban kecelakaan, di mana bisa menyebabkan sakit, cacat, tekanan mental, kehilangan nafkah, masa depan yang suram, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Yang kedua yaitu ada dampak pada keluarga korban kecelakaan, yaitu mengalami kesedihan, kehilangan tulang punggung keluarga, bahkan kehilangan anggota keluarga. Yang kedua yaitu ditinjau berdasarkan aspek ekonomis, di mana dibagi lagi menjadi biaya langsung, yaitu pembayaran berdasarkan peraturan ganti kerugian atau asuransi dan biaya pengobatan, yaitu biasanya terdiri dari biaya pengobatan atau perawatan dokter, kompensasi kecelakaan, tunjangan kecelakaan, serta biaya penggantian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Yang kedua yaitu ada biaya tidak langsung atau tersembunyi yang biasanya meliputi biaya untuk upah yang dikeluarkan bagi pekerja yang tidak bekerja, atau pembayaran gaji untuk waktu yang hilang. Yang kedua, biaya perekrutan dan latihan pekerja baru sebagai pengganti. Yang ketiga yaitu biaya tidak diasuransikan yang ditanggung oleh perusahaan. Yang keempat, biaya untuk pekerja yang cedera selama tidak bekerja selain dari biaya asuransi. Yang kelima yaitu jumlah produksi dan mutu dari produk yang dihasilkan akan berkurang, serta gangguan dan terhentinya produksi sementara. Yang selanjutnya yaitu ada pengeluaran sarana prasarana darurat yang membutuhkan biaya, dan juga biaya ekstra untuk pengawasan pada alat tersebut untuk produksi selanjutnya, dan juga bisa menyebabkan kerugian bisnis dan nama baik dari perusahaan menjadi tercoreng. Kemudian yang nomor 4, yaitu apabila Anda adalah salah satu supervisor pekerja di bagian tersebut, jelaskan upaya yang Anda lakukan apabila terjadi kecelakaan tersebut. Jadi ada beberapa upaya yang dilakukan si supervisor jika terjadi kecelakaan pada unit tersebut. Yang pertama, saat terjadi kebakaran, lakukan evakuasi kepada para pekerja di lapangan dan para pekerja yang menjadi korban kecelakaan. Kemudian berkoordinasi dengan manajer terkait untuk unit penanggulangan bencana, petugas pemadam kebakaran, dan ahli K3 spesialis penanggulangan bencana. Yang kedua, setelah peristiwa kecelakaan, yaitu melakukan analisis risiko dan jenis-jenis penilaian risiko kecelakaan pada setiap proses produksi di unit yang mengalami kecelakaan. Kemudian evaluasi prosedur produksi pada unit dan juga alat-alat produksi. Yang kelima, jelaskan tindakan atau upaya yang harus dilakukan pihak manajemen dalam mencegah dan mitigasi dari kejadian tersebut. Untuk tindakan yang akan dilakukan dalam mencegah dan mitigasi dari suatu kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut. Ada 5 tindakan yang dilakukan. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor penyebab kebakaran seperti sumber kebakaran, proses produksi, material, dan analisis risiko kebakaran. Yang kedua, melakukan perencanaan terkait sistem manajemen evakuasi, komunikasi darurat, tim medik, dan prosedur penggantian operasi dan pengamanannya. Yang ketiga, mengkoordinir sarana evakuasi seperti titik berkumpul, penunjuk arah, dan rambu darurat, pintu dan tangga darurat, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Kezia. Kemudian yang keempat itu ada melakukan pemeriksaan dan pengawasan pada sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, dan sarana penyelamatan. Dan yang terakhir itu ada menyediakan dan mengkoordinir ahli K3, spesialis penanggulangan kebakaran, regu penanggulangan kebakaran, dan petugas pemadam kebakaran. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi case 2 ini, berdasarkan hasil analisa terjadinya kejadian tewasnya pekerja pada pabrik gula dimulai dari disfungsi manajemen dalam upaya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Ketimpangan tersebut yang menjadi penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja pada pabrik gula.
Nah, kasus ini disebabkan unsafe action atau faktor manusia, di mana kesalahan terletak pada operator keran yang melakukan kelalaian kerja, serta kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada perusahaan tersebut, yang mana pekerja dibiarkan melakukan proses perawatan dan pembersihan alat tanpa menggunakan alat pelindung diri, serta bukan pekerja ahlinya yang kurang memiliki pengetahuan terkait cara mitigasi saat terjadi hal yang tidak dikehendaki. Dan sistem manajemen yang baik seharusnya lebih ketat pengawasannya terhadap alat tersebut yang memiliki resiko besar untuk menghasilkan loss atau kerugian sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan banyak dampak negatif. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.